Alor ini setelah kami survei 1 tahun yang lalu, ini begitu luar biasa. Berbeda karakternya dengan di Lembata dan di ND. Ini lebih bagus lagi di sini karena ketinggian site-nya itu lebih tinggi. Dan itu akan sangat menarik bagi pilot-pilot Indonesia maupun dari pilot-pilot dunia yang untuk bisa menikmati site-nya para layang di Alor sendiri. Dengar-dengar katanya presiden yang nanti akan membuka secara virtual. Itu bagaimana? Apakah benar seperti itu? Silakan Kak Adi. Kalau kita terbang di bukit ini kita merasa kayak terbang kayak naik mobil Mercy yang tanpa hambatan, jalannya mulus dan lembut dengan pemandangan 360 derajat yang sangat bersih dan indah dan bonus beberapa pulau-pulau di depan. Siap. Tidak banyak tempat seperti ini di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kami ini melihat ini Turkinya Indonesia ini. Halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam program Alor Podcast. Dan kali ini saya sudah bersama dengan para tokoh luar biasa yang akan membuat satu festival para layang. Nah, kita akan langsung bertanya-tanya kepada para tokoh yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya mungkin saya minta kakak-kakak bisa memperkenalkan nama, terus kemudian posisinya seperti apa. Silakan. Mungkin dari Kak Adi lebih dulu. Silakan Kak Adi. Halo, saya Adi Grimu. Di sini saya sebagai inisiator lokal untuk kegiatan ini dan juga di panitia saya sebagai ketua pengarah kegiatan ini. Oke, silakan yang lain. Nama saya Samsul Hadi. Saya sekretaris Pengprov Paralayang Jawa Timur. Saya Haris Effendi, saya pilot glider dari Jawa Timur. Oke. Halo, nama saya Dani Manu, saya sebagai ketua panitia kegiatan. Oke, terima kasih untuk kakak berempat. Kak Adi saya lebih dulu ya. Mungkin Kak Adi bisa gambarkan tentang gambaran umum pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan Kak Adi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kegiatan ini kita akan lakukan di bulan Oktober, yaitu tanggal 19 sampai 23. Kegiatan ini kita payungi dengan, karena ini kegiatan berhubungan dengan outdoor, kita payungi dengan kegiatan festival namanya Indonesia Adventure Festival. Kegiatan para layang ini lebih sebagai kegiatan utama untuk menarik minat orang, untuk mempromosikan Alor secara luar biasa. Kami ikuti dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mumpung ada orang, kita promosiin underwater kita, yaitu ada kegiatan yang namanya underwater show. Terus juga kita promosiin kopi kita untuk kegiatan acara minum kopi bersama. Nanti teman-teman ikut para layang ini akan ikut semua. Dan yang terakhir nanti kita ada gala dinner sekalian promosiin produk-produk kita dan akan dinikmati oleh teman-teman para layang. Gitu kira-kira gambaran. Oke, ini pelaksanaan kegiatannya kapan Kak Adi? 19 sampai 23 Oktober 2021. Ini melibatkan peserta dari mana saja Kak Adi? Kegiatan dari Jawa, yaitu Jawa Barat sendiri, Jakarta, terus ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, dan mungkin teman-teman dari NTT sini. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau pengen tahu nih kenapa Alor bisa terpilih menjadi tuan rumah kegiatan pelaksanaan ini. Mungkin salah satu silakan. Alor ini kami sebenarnya di Jawa Timur itu adalah dituju sebagai konsultan untuk pembentukan pengurus para layang di Nusa Tenggara Timur. Kami sudah ada 2 tempat yang sudah kami bangun itu di Lembata dan ND. Yang ketiga itu sekarang di Alor. Alor ini setelah kami survei 1 tahun yang lalu, ini begitu luar biasa. Berbeda karakternya dengan di Lembata dan di ND. Ini lebih bagus lagi di sini karena ketinggian site-nya itu lebih tinggi. Dan itu akan sangat menarik bagi pilot-pilot Indonesia maupun dari pilot-pilot dunia yang untuk bisa menikmati
site-nya para layang di Alor sendiri. Terus kedua, setelah kami pelajari pada akhir tahun 2020 kami lakukan bidding sehingga supaya Alor bisa masuk pada salah satu seri kejuaraan para layang yang disebut dengan Triumph of Indonesia atau TROI. Alor itu masuk di seri 9 sebenarnya. Cuman karena beberapa daerah itu tidak siap akhirnya mundur sehingga Alor sekarang berada di seri 2. Setelah itu nanti ke Batam. Oke. Seperti itu. Jadi pelaksanaan kegiatan ini sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan. Telah kami survei di sini setahun yang lalu. Jadi itu yang membuat kami sehingga Alor itu sangat layak untuk dilakukan Triumph of Indonesia karena tujuan Triumph of Indonesia itu selain pembinaan daerah juga pengembangan wisata. Oke. Memperkenalkan wisata di seluruh Indonesia terutama. Ataupun di kejuaraan-kejuaraan dunia di masa mendatang. Kami berharap Alor ke depan bisa menjadi salah satu site terbaik di Indonesia. Tentunya dengan didatangi nanti dari pilot-pilot dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia maupun Indonesia. Ada namanya paragliding Accuracy Champion atau PGAWC. Itu bisa didatangkan untuk dilaksanakan di Alor untuk tahun-tahun berikut. Seperti itu. Oke. Saya ke panitia dulu, Kak Dani. Kak Dani, seperti apa sih persiapan panitia saat ini? Apa yang sedang dikerjakan saat ini dan perkembangannya sudah seperti apa? Kak Dani, silakan. Oke, makasih Om Seka. Jadi mungkin bisa lihat ya Om Seka di lokasi sendiri. Dari sisi persiapan, sekarang kami lebih persiapan ke landasan take off. Oke, landasan take off. Ini kebetulan teman-teman kita ada Mas Samsul sama Mas Haris datang. Mungkin kita juga sambil mempersiapkan mungkin bisa mendapat masukan ya. Maksudnya dalam arti pembuatan atau persiapan take off ini biar lebih maksimal. Oke. Ada itu untuk para layang sendiri, tapi ada kegiatan-kegiatan ikutan seperti minum kopi, underwater yang sudah dijelaskan tadi Om Adi, mungkin itu juga sudah kami siapkan. Intinya kegiatan ini kami siapkan tuh mulai dari bandara sampai peserta di penginapan maupun kegiatan itu berjalan sampai mereka kembali. Target kami akan persiapan kami ini benar-benar maksimal. Jadi untuk sementara kami terus bekerja sambil melihat kekurangan-kekurangan yang mana. Yang jelas kami punya target tanggal 30 September itu semuanya sudah harus selesai persiapan kami. Jadi tanggal 1 ke tanggal 19 tuh mungkin kami lebih ke gladi saja ya. Itu. Terus kemudian progres terkini kira-kira take off-nya sudah berapa persen dan mungkin landingnya nanti bagaimana? Oke, dari persiapan landasan take off nih mungkin sudah kalau mau dibilang lahannya sudah 50 lah, 50% lah 50%. Dalam arti mereka itu kerja manual ya. Untuk sementara ini teman-teman dari desa sendiri yang dikerahkan oleh Bapak Desa, mereka begitu antusias, mereka begitu semangat. Jadi mereka ini sementara ini mereka yang kerja secara manual. Tapi dari sisi persiapan pembersihan sudah. Tapi itu kami lagi menunggu alat berat untuk mungkin dilihat dari kondisi tanah, struktur tanah yang seperti karang itu mungkin membutuhkan alat berat. Jadi ya bisa lihat penggusuran sendiri. Gitu ya, untuk diratakan, diapikan. Gitu. Oke, sekarang saya mau pengen tahu tentang dampak apa sih kegiatan ini kepada masyarakat Alor secara khusus. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Dampak yang jelas sudah pasti kita karena olahraga ini rekreasi dan petualangan. Ya. Di Alor sendiri khususnya alamnya sangat luar biasa. Sejauh mata memandang, mulut ini tidak pernah berucap syukur. Oke. Yang terpenting adalah mengangkat derajat masyarakat di sini. Oke. Mereka bisa berkembang dan melihat dunia. Siap. Saya berharap tugas pokok kita ini mencerdaskan warga sekitar dan memberikan masyarakat di sini edukasi. Setelah mereka menjadi penerbang lokal, mereka bisa mempromosikan daerahnya dan mereka bisa bekerja dan mendapat keuntungan di rumah sendiri, tidak harus ke keluar pulau karena di sini semua ada. Semua ada. Jadi dampak-dampaknya sudah jelas. Ini akan banyak wisatawan datang dan mereka akan bertemu dengan banyak orang. Semua akan merubah desa ini menjadi lebih baik dan menjadi desa percontohan di Alor. Siap. Daerah-daerah lain yang mungkin tidak punya seperti ini mungkin bisa menjual produk yang lain sehingga ada satu paket di sini nanti kampung-kampung sebelah dapat efek dominonya dari kampung ini. Begitu saya rasa. Oke, siap. Saya kembali ke Adi dulu, Kak Adi. Dengar-dengar katanya presiden yang nanti akan
membuka secara virtual. Itu bagaimana? Apakah benar seperti itu? Silakan Kak Adi. Ya, ini kami dalam proses untuk negosiasi ke beliau. Jadi ada beberapa teman kami yang membantu. Karena ini virtual, kemungkinan besar beliau akan setuju. Tetapi ini masih dalam proses. Gitu. Mudah-mudahan beliau bersedia. Gitu. Oke. Nah, sementara itu kesiapan para penerbang itu sejauh ini seperti apa? Nanti apakah berapa yang sudah konfirmasi untuk nanti hadir ke lokasi ini, Pak? Silakan. Karena kalau kita memberangkatkan peserta dari Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, itu kan butuh transportasi udara untuk bisa cepat sampai di sini dengan peralatan yang begitu banyak ya. Jadi kalau peserta untuk datang ke sini udah 100% bisa berangkat ke sini. Tapi masih kami usahakan untuk angkutan dari TNI AU supaya bisa mendarat langsung di Alor. Dengan kami perkirakan peserta itu dengan Hercules itu dengan tim juri itu mungkin sekitar 115 orang yang naik Hercules. Tapi tidak menutup kemungkinan juga atlet-atlet itu akan datang sendiri ke sini dengan menggunakan airline. Jadi 100 itu adalah target pembatasan untuk angkutan Herculesnya saja sebenarnya. Tapi kalau kami buka full ya ini yang berat di transportasi. Karena memang daya jangkau untuk ke Alor ini kan tidak bisa langsung satu hari langsung sampai. Karena kondisi COVID mungkin dan lain sebagainya. Dan persyaratan ketat yang kami buat kepada peserta itu tidak menyulitkan peserta karena memang peserta diwajibkan untuk vaksin, diwajibkan untuk antigen untuk datang ke sini. Sehingga target 100 itu begitu kami buka pendaftaran ya 1 hari 2 hari udah langsung full, tidak ada masalah. Apalagi tempatnya Alor begitu indah, salah satu untuk menarik minat mereka untuk datang ke sini itu sangat luar biasa. Seperti itu. Ke Ketua Panitia dulu, ini pandemi, suasana pandemi. Bagaimana panitia mengantisipasi membludaknya orang yang akan menyaksikan dan sebagainya, Kak? Jadi memang festival ini kami lakukan di tengah pandemi COVID ya. Jadi memang kami juga harus benar-benar menyiapkan, bisa meyakinkan ke Satgas COVID dan masyarakat Alor bagaimana kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Kami juga punya strategi ya, kami punya cara lah mencegah bagaimana tidak terjadi penumpukan. Mungkin lokasi sendiri kami akan steril. Kami akan pemetaannya kami akan benar-benar steril dalam arti mereka yang ingin menyaksikan pun tidak harus masuk secara bersamaan, itu tetap kami jaga. Jadi termasuk titik-titik menonton sendiri kami sudah siapkan. Jadi itu kami siapkan mungkin ada 6 sampai 7 titik. Kapasitas titik pertama mungkin bisa menampung berapa. Kalau memang sudah cukup kami pindahkan ke titik lain. Jadi untuk penumpukan massa itu kami sudah antisipasi. Jadi memang kami tetap kerjasama dengan seluruh masyarakat. Bagaimana sama-sama menjagalah. Kami panitia boleh menyiapkan itu, tapi kesadaran dari masyarakat juga yang ingin menyaksikan juga kami butuh sehingga kami bisa bekerja sama. Masih ke panitia, kendala-kendala yang saat ini dialami apa saja? Untuk kendala saya pikir persiapan itu ya, mungkin lokasi kegiatan. Sebenarnya dari beberapa titik ini tempat kita ini sudah jadilah destinasi yang kami pakai, sudah jadi dalam arti secara realnya memang lokasi itu lokasi pariwisata. Nah, yang kami rasa kendala itu dalam arti untuk menentukan titik-titik untuk mereka ini, maksudnya orang yang datang kira-kira ingin masuk ke daerah itu, ini yang kami harus berpikir jeli sehingga tidak tidak saling tabrakan atau seperti apa. Makanya itu yang kami mungkin akan koordinasi dengan masyarakat sekitar untuk mungkin lokasinya kita pakai untuk. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kemudian ini saya dengar-dengar ada artis, ada tokoh-tokoh populer yang akan didatangkan nih. Mungkin saya ke Kak Adi dulu.
Bisa Kak Edi jelaskan siapa-siapa yang rencananya nanti akan dihadirkan untuk memeriahkan kegiatan ini? Ya, ini masih dalam kita ngobrol-ngobrol lah mereka. Yang tertarik banyak. Ya. Tetapi ya namanya kita ajak artis ini nggak gampang. Ya, ujung-ujungnya kita harus support mereka. Tetapi antusias mereka sangat luar biasa. Ada beberapa yang kami sudah bicara dan mereka lagi persiapkan waktu mereka juga. Mudah-mudahan kalau waktunya pas, mereka mau pengen hadir di sini. Dan ada juga blogger yang kita ajak, YouTuber juga. Dan ada beberapa divers juga yang kita ajak. Jadi kita ajak mereka, tapi mereka punya kemampuan untuk bisa mempromosikan Alor secara besar. Terutama event ini. Jadi pasca event, nanti pas event dan pre-event, pas event dan pasca event. Oke. Baik, dari kacamata sebagai seorang paralayang ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat keindahan Alor ini? Apakah lokasi ini bisa untuk pantas atau baik atau seperti apa? Kalau dari saya sebagai penerbang itu ya ini sangat luar biasa. Oke. Kalau kita terbang di bukit ini kita merasa kayak naik mobil Mercy yang tanpa hambatan, jalannya mulus dan lembut dengan pemandangan 360 derajat yang sangat bersih dan indah dan bonus beberapa pulau-pulau di depan. Tidak banyak tempat seperti ini di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kami ini melihat ini Turkinya Indonesia ini. Ini namanya Ulu Deniz. Kalau di Turki Indonesia kita punya di Alor ini. Sama persis. Cuma beda ketinggian saja. Begitu Bapak. Baik. Mungkin salah satu bisa mewakili untuk menyampaikan harapan ke depan mungkin kepada masyarakat Alor, kepada pemerintah ataupun kepada siapapun juga yang menyaksikan tayangan ini, harapan-harapan yang ingin disampaikan seperti apa? Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan, silakan. Harapan saya begini, kami sebagai insan paralayang Indonesia, mungkin di Nusa Tenggara Timur ini belum muncul atlet-atlet lokal dari Nusa Tenggara Timur. Ke depan dengan adanya tempat ini dan tempat lain di NTT, ini akan muncul atlet-atlet jago dari Indonesia bagian selatan. Ini sangat luar biasa sebenarnya kemampuan teman-teman di sini, cuman kesempatan aja yang mungkin belum ada. Sehingga terutama mengenai masalah atlet. Yang kedua mengenai masalah pariwisata. Pariwisata di NTT ini sangat luar biasa. Kita kecenderungan orang Indonesia kebanyakan untuk pergi ke luar negeri dengan prestise, tapi mengenal di Nusa Tenggara Timur ini saja kita mikir-mikir kan. Mungkin dengan dibukanya site paralayang yang menjadi salah satu terbaik di Indonesia nanti di Alor ini, akan menjadi trigger untuk pengembangan wisata-wisata lain di Alor. Selain di Labuan Bajo, terus nanti di Alor, di tempat lain juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama tokoh-tokoh yang akan mengangkat Alor melalui kegiatan paralayang. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Salam dari kami dan terus dukung channel saya dengan like, subscribe dan juga komen dan share video ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.